Halo semuanya, selamat datang di video pemaparan Business Plan Walk Miami, teman jalan yang bikin kenyang, sebuah produk inovasi dari kelompok 3 mata kuliah Technopreneurship, mahasiswa UPI Kampus Purwakarta. Walk Miami adalah sebuah produk olahan dari tahu walik yang diisi dengan berbagai varian rasa. Produk ini tidak akan bisa kami jalankan sendiri, sehingga kami memiliki rekan-rekan hebat. Yang pertama yaitu Ayu Permatasari sebagai Finance Coordinator, kemudian Alia Agisna sebagai Documentation Specialist, kemudian Farisah Mambubah Al-Jauhar sebagai Creative dan Media Designer, kemudian Rina Agustin sebagai Head of Production, kemudian Siti Amina sebagai Social Media Manager, dan yang terakhir yaitu Triani Hartikasuri sebagai Production Assistant dan Contact Person. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari produk kami yang akan dipaparkan oleh Alia Agisna. Nah, tahu walik di sini memiliki latar belakang yaitu bisnis cemilan memiliki peluang besar untuk berinovasi dengan menghadirkan produk yang memadukan cita rasa lokal dan sentuhan modern. Di tengah dominasi franchise makanan cepat saji, cemilan tradisional seperti gorengan mulai kehilangan daya tariknya. Karena itu, dibutuhkan inovasi baru yang tetap mempertahankan rasa akrab, namun lebih menarik bagi pasar muda. Wok Miami ini hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan bahan populer seperti tahu dan mie yang mudah diolah, murah, serta memiliki nilai jual tinggi. Inovasi ini bukan hanya menciptakan cita rasa baru, tetapi juga membuka potensi pasar yang luas bagi cemilan lokal modern. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi perusahaan. Nama perusahaan yang kami miliki ini yaitu Wok Miami, jenis usahanya kuliner atau V&B, bentuk usahanya yaitu project based internship, lalu lokasinya ada di Purwakarta. Nah, di visi misi ini kita memiliki menjadi cemilan inovatif yang unggul dan terdepan dalam menghadirkan perpaduan rasa tradisional dan modern, serta menjadi comfort food yang digemari masyarakat luas di Indonesia. Lalu misi ini memiliki 4. Yang pertama itu menghasilkan cemilan tahu walik dengan inovasi isian mie yang lezat, berkualitas, dan konsisten. Yang kedua itu menyediakan cemilan unik dengan harga terjangkau. Lalu selanjutnya mengembangkan varian isi mie secara berkala untuk daya tarik. Yang terakhir itu ada membangun brand awareness yang kuat melalui pemasaran digital. Lalu di sini ada produk Wok Miami. Yang pertama itu ada wok mie rendang, yaitu perpaduan dari wok mie dengan isian mie rendang, yaitu gurih berempah khas Nusantara, rasa rendang yang kuat dan creamy bikin nagih di setiap gigitannya. Lalu yang kedua itu ada wok mie Aceh, pedas menggigit dan dengan aroma rempah khas Aceh yang wangi dan nendang di lidah. Lalu selanjutnya ada wok mie geprek, sensasi pedas gurih ala sambal geprek yang bikin keringat bercucuran tapi pengen nambah lagi. Dikembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya yaitu business plan. Salah nih, maaf. Guys. Asa, Oke, malah lanjut atunya. Tolong dikembalikan. Nah, selanjutnya yaitu ada pemaparan BMC yang akan dipaparkan oleh Rina Agustin. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, pada section kali ini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas adalah sebuah bagan yang terdiri dari 9 blok. Nah, yang dimana ke-9 blok ini tuh akan membantu kita melihat gambaran bisnis secara menyeluruh dan jelas gitu. Jadi, kita bakal melihat nih gambaran secara umumnya dari bisnis Wok Miami ini tuh seperti apa gitu. Nah, ke-9 blok tadi tuh terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu ada
pada bagian sisi kanan atau blok pelanggan. Blok pelanggan ini terdiri dari customer segment, customer relationship, channels, dan value proposition. Lalu bagian kedua itu ada sisi kiri gitu. Nah, sisi kiri ini sering dikenal dengan pondasi bisnis. Pondasi bisnis ini mencakup dari kayak partnership, kayak activities, dan juga kayak research gitu. Lalu bagian bawah itu ada struktur biaya dan aliran pendapatan. Nah, terdiri dari cost structure dan juga revenue stream. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama yaitu customer segment. Nah, customer segment ini adalah kelompok pengguna atau pihak yang menjadi sasaran utama dalam penggunaan produk atau layanan. Nah, customer segment dari Wakmiami itu yang pertama ada penduduk domisili Purwakarta, Subang, Cikampek, dan juga Karawang. Yang kedua, pengguna aktif sosial media Instagram dan juga WhatsApp. Yang ketiga, remaja berusia 14-20 tahun. Yang keempat, dewasa berusia 21 hingga 41 tahun. Dan yang terakhir itu bisa dibeli oleh semua orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan rentang usia yang disebutkan sebelumnya dan senang dengan cemilan. Oke, selanjutnya di bagian kiri yang kedua itu ada value proposition gitu. Nah, value proposition ini gitu merupakan manfaat utama yang ditawarkan kepada pengguna sebagai solusi atau kebutuhan untuk permasalahan mereka gitu. Nah, value proposition dari Wakmiami ini itu ada beberapa poin nih. Yang pertama ada tahu yang digunakan itu masih fresh. Yang kedua terdapat pilihan varian untuk isian mie-nya, ada varian mie goreng Aceh, mie goreng rendang, dan juga mie goreng ayam geprek. Yang ketiga, minyak yang digunakan untuk menggoreng selalu diganti secara berkala. Yang keempat, terdapat saus sambal sebagai pelengkap. Yang kelima, praktis dan mudah disantap kapan dan di mana saja. Yang keenam, ada ramah terhadap orang yang tidak menyukai citra rasa pedas karena kami menyediakan varian yang tidak pedas. Dan yang terakhir, harga terjangkau dan sesuai dengan segmentasi pasar. Lalu ada channels. Nah, channel itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan bisnis kita gitu. Nah, di sini kami menggunakan WhatsApp gitu dengan nomor 851 dan seterusnya gitu atas nama Minwalk. Lalu ada Instagram kami nih. Instagram kami itu bisa dilihat yaitu @walkme.yami. Yang terakhir itu adalah pesanan kami akan diantarkan oleh penjual langsung atau kelompok 3 ini gitu. Selanjutnya itu ada customer relationship. Nah, customer relationship ini adalah bentuk interaksi dan pendekatan yang dilakukan untuk membangun gitu dengan pembeli yang kita miliki sehingga tuh mereka bisa kembali lagi gitu ke kita. Nah, customer relationship ini yang pertama kita menggunakan menanyakan masukan gitu terhadap rasa, kemasan, tekstur dan lainnya kepada pelanggan setelah menerima produk Wakmiami ini atau bisa dikenal dengan testimoni. Nah, testimoni ini tuh bisa melalui via chat WhatsApp atau DM Instagram. Yang kedua itu owner atau kami kelompok 6 selaku ownernya itu akan ramah dan komunikatif gitu terhadap pelanggan-pelanggan kami. Yang ketiga, memberikan potongan harga dengan persyaratan tertentu. Dan yang terakhir, pas respon menjawab pesan dari customer. Nah, lanjut kita next ke bagian kanan, yaitu ada yang pertama ada key activities. Nah, key activities ini adalah aktivitas inti yang dilakukan untuk menciptakan produk Wakmiami ini gitu. Nah, key activities kita terdiri dari 4. Yang pertama itu produksi tahu walik gitu. Dimulai dari membuat adonan isian, menggoreng tahu walik isi mie, dan mengemas tahu walik ke dalam kemasan. Lalu yang kedua itu ada pemasaran, yang ketiga itu ada penjualan, dan yang terakhir itu adalah membeli bahan baku produksi. Lalu ada selanjutnya di blok kanan itu ada key research. Nah, key research merupakan aset utama yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis atau si Wakmiami ini gitu. Nah, yang menjadi key research jadi Wakmiami itu terdapat 4. Yang pertama itu ada dapur produksi, kompor, peralatan penggorengan, dan peralatan pembuatan adonan. Mulai dari sendok, gunting, gayu, garpu, dan baskom, dan lain-lain. Yang kedua itu ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusianya itu business owner dan juga karyawan. Nah, business owner dan karyawannya ini anggota dari kelompok 4 itu maksudnya kelompok 3 itu sendiri. Yang ketiga itu ada bahan baku yang berkualitas dan fresh. Yang keempat ada media sosial sebagai sarana promosi seperti WhatsApp dan juga Instagram. Lalu di blok kanan ada
Key Partnership. Nah, Key Partnership itu adalah pihak eksternal yang bekerja sama untuk mendukung proses bisnis Walkme Yummy ini. Nah, Key Partnership-nya itu ada 3 nih, teman. Yang pertama itu ada toko online shop pada platform Shopee yang menjual kemasan makanan dan percetakan logo. Karena kami membeli kemasan untuk produk Walkme Yummy ini di Shopee dan juga percetakan logonya. Lalu yang kedua itu adalah penjual tahu karena bahan utama kami adalah sebuah tahu ini. Jadi penjual tahu bagi kami sangat-sangat penting. Jadi kami masukkan ke dalam key partnership ini. Dan yang terakhir adalah toko kelontong. Nah, toko kelontong ini untuk membeli bahan-bahan selain bahan utama kayak semisal untuk isian mie, terus ada tepung tapioka dan lain-lain. Lalu kita berangkat ke bagian yang bawah. Nah, di bagian yang bawah ini terdiri dari 2, yaitu ada cost structure dan juga revenue stream. Nah, kalau misalnya cost structure adalah keseluruhan biaya yang timbul dalam menjalankan model bisnis Walkme Yummy ini gitu. Nah, di sini tuh terbagi menjadi 2 nih variabel cost structure-nya. Ada variabel cost, yaitu biaya yang tidak tetap dan juga ada biaya tetap. Variabel cost itu terdiri dari tahu, mie, telur, minyak sayur, tepung tapioka, bawang merah, bawang daun, cabai rawit, cabai merah, royco, dan lain-lain. Lalu ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini ada bensin untuk kita mengantar makanannya dan juga minyak goreng. Nah, yang terakhir itu ada revenue stream. Nah, revenue stream adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari pelanggan atas nilai yang diberikan atau produk apa atau sesuatu apa yang kita bisa wujudkan selain dari produk utama kita gitu. Nah, di sini tuh terdiri ada extra saus, lalu ada paket bundling, lalu ada frozen food dari Walkme Yummy ini, dan yang terakhir itu adalah membuat keripik dari kulit tahunya gitu. Nah, itu model kanvas dari produk Walkme Yummy. Oke, adapun analis yang membantu kami memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada agar produk bisa lebih baik. Langsung saja, yang pertama ada strength atau kekuatan. Kami mempunyai beberapa keunggulan utama. Yang pertama yaitu produk ini inovatif karena jadi pelopor tahu walik dengan isian pertama di Purwakarta gitu. Yang kedua, harga terjangkau hanya sekitar Rp7.000 per paket. Yang ketiga, bahan baku mudah didapat dan murah seperti tahu, coklat, dan mie instan yang tersedia di mana saja. Jadi keunggulan utamanya terletak di keunikan ide produk dan efisiensi bahan. Lanjut, weakness atau kelemahan, yang dimana produk kami masih ada beberapa kendala, yaitu brand awareness masih rendah sehingga butuh waktu untuk membangun kepercayaan konsumen. Dan yang selanjutnya yaitu skala produksi masih terbatas karena sistemnya masih manual dan berbasis pre-order. Artinya tantangan kita ada di promosi dan peningkatan kapasitas produksi. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang yang bisa kami kembangkan gitu. Di antaranya tren kuliner lokal modern yang sedang digemari anak muda, apalagi yang unik dan praktis seperti produk kami gitu, Walkme Yummy. Ada juga potensi pengembangan rasa baru seperti varian ayam atau sayur agar produk makin menarik. Jadi peluang besar untuk masuk ke pasar kuliner kreatif dan anak muda gitu. Dan yang terakhir, threats atau ancaman yang harus kami waspadai. Yang pertama yaitu persaingan ketat karena banyak camilan serupa seperti tahu crispy dan makanan kekinian lainnya, dan juga produk mudah ditiru karena belum memiliki hak paten khusus. Jadi kami perlu fokus pada branding inovasi terus-menerus agar tetap unggul. Oke, selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama ada segmen. Kami mematok remaja
yang berumur 14 sampai 20 tahun, dewasa 21 sampai 40 tahun, dan yang terakhir yaitu pecinta kuliner pedas. Dan target kami yang pertama yaitu generasi Z atau sekitar 14 sampai 20 tahun, dan milenial dari 21 sampai 41 tahun yang mencari cemilan inovatif yang kami fokuskan pada remaja karena faktor viral worthy dan jajan harian gitu. Yang selanjutnya ada positioning. Wakmi Yummy adalah tahu walik paling inovatif di Purwakarta yang menggabungkan kerenyahan tradisional dengan isian mie modern, memberikan pengalaman rasa unik yang garing, gurih, dan yummy dengan harga yang worth it tentunya untuk generasi kekinian. Dan yang terakhir yaitu needs, di mana inovasi rasa, kepraktisan, atau takeaway, dan value yaitu cemilan menyenangkan dengan harga terjangkau dan isian mie yang mudah dimodifikasi level dan jenis kepedasannya, yaitu varian rasa pedas dan menarik dan kekinian. Terima kasih. Selanjutnya adalah marketing mix dari sisi produknya. Yang pertama, target dari Walk Me Yummy ini adalah mahasiswa, dosen, dan juga staf UPI Purwakarta. Lalu untuk kualitasnya, kami menggunakan tahu walik yang renyah, perpaduan rasa yang gurih, renyah, dan cocolan sambal yang sedap, pilihan varian rasa yang beragam, porsi yang pas, dan juga harga terjangkau, cocok menjadi teman ngemil penunda lapar. Selain itu, varian dari Walk Me Yummy ini ada 3, yaitu yang pertama Walk Me Rendang, Walk Me Aceh, dan juga Walk Me Geprek. Lalu selanjutnya adalah dari sisi packing, kami menggunakan craft yang warna coklat seperti yang ada di gambar. Lalu selanjutnya untuk branding, kami menggunakan logo yang kami buat sendiri, yaitu logo Walk Me Yummy. Dan untuk sistem pemesanannya sendiri, kami membuka sistem PO di hari Selasa sampai Sabtu, dan hari Minggu kami akan belanja dan proses pembuatan pesanan secara frozen. Lalu nanti di hari Senin kami akan menggoreng tahu tersebut dan kami antar ke pembeli. Selanjutnya, marketing mix dari sisi price and place. Jadi untuk harganya kami jual di harga 7.000 dalam satu paket yang berisi 4 pieces. Juga untuk pembayarannya kami menggunakan cash ataupun transfer QRIS. Untuk tempatnya di UPI Purwakarta dan sekitarnya. Dan untuk lokasi produksi, kami produksi di rumah Alia dan juga rumah Rina. Oke, selanjutnya kita masuk ke sosial media. Jadi Walk Me Yummy ini kita membuat sosial media khusus untuk pemasaran Walk Me Yummy. Jadi media utama promosi kami itu menggunakan Instagram yang bernama @walkme.yummy dan interaksi dengan pelanggan. Konten berisi foto produk, video proses pembuatan, testimoni, dan promo menarik. Jadi kami membangun brand awareness di Instagram @walkme.yummy. Nah, untuk akun ini dikelola dengan gaya yang estetik, kekinian, dan interaktif agar sesuai dengan karakter anak muda Purwakarta. Kemudian untuk jadwal posting kami, yaitu di per minggu ada feeds, reel, dan juga story Instagram dengan rincian yaitu feeds sebanyak 3 kali per minggu, reel 1 kali per minggu, dan story Instagram di 7-10 kali per minggu. Strategi ini menjaga konsistensi brand, meningkatkan engagement, dan menarik minat pembeli baru. Kemudian yang selanjutnya adalah riset pasar. Jadi kami telah melakukan riset kepada berbagai responden dengan menghasilkan yaitu 109 responden dengan jenis kelamin yaitu pria sekitar 20% dan wanita sebanyak 84%. Dengan tempat tinggal yaitu yang di rumah orang tua sebanyak 41% dan yang tinggal di kos sebanyak 59%. Rata-rata pengeluaran bulanan yang dimiliki atau yang dikeluarkan oleh responden kita yaitu yang kurang dari 250 ada 21%,
250 sampai 500.000 itu ada 31%, kemudian 500.000 sampai 750.000 20%, dan yang terakhir yaitu lebih dari 750.000 itu sebanyak 28%. Kemudian untuk kategori responden kita yaitu mahasiswa sebanyak 91%, umum sebanyak 8%, dan pelajar sebanyak 1%. Kemudian yang terakhir yaitu frekuensi konsumsi cemilan yang tidak pernah itu ada 1%, 1 sampai 2 kali per minggu itu ada 38%, 3 sampai 5 kali per minggu itu ada 33%, dan sebanyak 5 kali per minggu itu ada 28%. Nah, berdasarkan riset pasar yang telah kami sebar, beberapa varian yang sebelumnya kami munculkan atau tampilkan kepada responden itu ada 5 varian. Yang pertama yaitu varian geprek, kemudian varian Aceh, varian rendang, varian ori, dan yang terakhir yaitu varian chef de pina. Nah, berdasarkan data ini dihasilkan 3 terbanyak yaitu di varian rendang, varian Aceh, dan varian geprek, sehingga bisa kami simpulkan bahwa 3 varian ini memiliki minat yang tinggi untuk dijadikan sebagai menu yang kami sajikan kepada responden gitu, kepada nanti yang akan membeli produk kami. Nah, kemudian untuk harga yang telah kami cantumkan di riset pasar yaitu di harga 7.000. Dengan harga 7.000 itu mendapatkan 4 picis tahu plus sambal. Itu dijadikan sebagai satu paket yang kami sajikan atau yang kami tawarkan kepada pembeli. Dan mayoritas responden itu merasa cukup dengan harga yang kami tawarkan yaitu senilai Rp7.000. Oke, selanjutnya di sini ada analisis keuangan. Analisis keuangan ini merupakan rincian dari yang host struktur yang sudah dibahas di BMJ. Yang pertama ini ada sumber dana. Sumber dananya itu dari iuran pribadi anggota kelompok 3. Kemudian dana tersebut digunakan untuk pengadaan bahan baku, kemasan produk, dan juga mempersiapkan perlengkapan produksi dan promosi. Nah, untuk iurannya sendiri itu jumlah anggota kami adalah 6 orang, dan masing-masing orang itu mengeluarkan kurang lebih 32.500, sehingga total modal awal kami adalah Rp195.000. Lanjut ke biaya variabel dan biaya tetap. Nah, di sini ada fixed and variable cost. Yang pertama itu biaya tetapnya yang kami keluarkan di sini ada gas dan bensin yang totalnya itu Rp45.000. Selanjutnya ada biaya variabel yaitu merupakan kebutuhan dalam membuat tahu walik ini sendiri, wakmi, dan juga kebutuhan kemasannya. Ada tahu, mie, telur, minyak sayur, tepung tapioka, bawang merah, bawang daun, cabai rawit, cabai merah, roiko, micin lada, sambal, kemudian kemasan sambal, kemasan produk, dan juga stiker logo 3x3 yang totalnya adalah Rp150.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung BEP atau break even point dari kedua biaya tersebut. Nah, di sini tadi sudah kita dapatkan biaya tetap itu Rp45.000 dan biaya variabel Rp150.000. Nah, dari Rp150.000 biaya variabel ini kita bisa menghasilkan 100 pieces tahu wali. Dan dari 100 pieces tahu walik ini akan kami hargai Rp1.500 gitu per piecesnya. Itu adalah biaya variabelnya saja. Nah, kemudian harga jual per piecesnya itu ada Rp1.750 dengan marginnya itu Rp250. Nah, selanjutnya ada break even point-nya. Di sini break even point-nya ini di sini
dari hasil perhitungan itu kami harus menjual sebanyak minimal paling tidak 180 pieces itu agar tidak ada rugi dan juga tidak ada untung gitu. Agar kembali sesuai modal awal gitu. Karena ketika menjual 180 pieces itu pendapatan kotornya sebesar Rp315.000 gitu. Sedangkan ketika tidak, itu pendapatannya sebesar Rp270.000. Nah, dari Rp270.000 itu ketika dijumlahkan dengan biaya tetap tadi yaitu Rp45.000 itu menghasilkan Rp315.000. Nah, itu sehingga total pendapatan yang kita incar di sini adalah paling tidak Rp315.000. Dan dari 180 pieces walk-mie tersebut itu jika kita ingin dikemas gitu menjadi 4 potong tahu per bandelnya gitu, per setnya, itu kita akan bisa membuat sebanyak 45 kemasan gitu, 45 pack. Sekian dari break even point. Baik, demikian pemaparan kami tentang Wok Mie Ami, inovasi kuliner yang memadukan kelezatan tahu dan mie dalam satu gigitan. Kami percaya Wok Mie Ami bukan hanya sekedar jajanan, tapi pengalaman rasa yang unik, praktis, dan penuh kejutan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mari kita sama-sama menjadikan Wok Mie Ami sebagai camilan favorit generasi muda yang gurih, kriuk, dan pastinya bikin lagi. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.